Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bayu Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PHP dasar. Yang pertama itu sintaks PHP. Pertama itu ada yang namanya komentar. Komentar itu /2. Fungsinya itu untuk misal ini kan bisa tampil di layar, coba kita di webnya ini sx variabel x sama dengan 10, variabel y sama dengan 20. Ini itu untuk mencetak sx dan xx dikali variabel y, jadi 10 dikali 20 kan hasilnya 200. Nah, fungsi dari sintaks komentar ini itu untuk menonaktifkan, dan nonaktif hasilnya enggak tampil di layar. Itu adalah fungsi dari sintaks komentar. Dan juga untuk bisa komentar baris banyak, kita menggunakan / bintang terus bintang /. Terus selanjutnya menjelaskan tentang standar output. Echo dan print biasa digunakan untuk mencetak tulisan, isi variabel dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Kita echo Rian Bayu Saputra. Ini nanti akan ditampilkan di layar. Nah, Rian Bayu Saputra tampil. Itu adalah fungsi echo. Selanjutnya, untuk mencetak tulisan juga, untuk selanjutnya itu print r. Print r itu biasa digunakan untuk mencetak isi array. Ini nanti digunakan untuk materi array, tapi bisa juga string juga bisa, tapi caranya seperti ini. Print r dalam kurung petik 2 tanda petik 2 terus 6 terus Rian Bayu Saputra. Kita coba, hasilnya sama, Rian Bayu Saputra. Kita komentar. Terus selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pardam. Pardam itu biasanya digunakan untuk mengetahui isi variabel. Jadi pardam itu ketika itu sama-sama mencetak, cuman dia itu lebih komplit. Nanti ada tipe datanya apa, misalnya Bayu itu string, terus katanya itu berapa huruf, Bayu misal 6. Kita coba string, Bayu itu tipe datanya string, dan Bayu itu katanya ada 6 hurufnya, itu ada 6. Itu adalah pardam. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang penulisan sintaks PHP. Yang pertama itu PHP di dalam HTML. PHP dalam HTML itu seperti ini. Yang pertama itu membuat variabel nama, terus Bayu. Ini untuk HTML-nya. Jadi kan PHP di dalam HTML kan. Ini kan di dalam HTML ada PHP, ada sintaks PHP-nya. Sebenarnya nggak usah kayak gini juga tetap bisa tampil, cuman karena tadi untuk menjelaskan tentang PHP di dalam HTML. Jadi sebelum di dalam HTML itu nanti ada bantuan, ini ada PHP-nya. Kita echo
variabelnya ini nama. Nanti nama Bayu ini tuh akan tampil halo kamu terus Bayu. Kita coba pakai tampil sama yang ini bawah, halo kamu Bayu, bener kan tampil. Selanjutnya itu sintaks HTML di dalam PHP. Nah ini HTML dalamnya PHP. Ini HTML dalamnya PHP. Kita mau buat paragraf, terus echo itu fungsinya untuk mencetak tulisan. Ini adalah paragraf, ini adalah HTML-nya paragraf, ini juga sintaks PHP, sintaks HTML di dalam PHP. Echo ini fungsinya untuk mencetak kata ini halo Arden, dan muncul ini halo Arden. Sudah, kita komentar. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang variabel dan tipe data. Kalau variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya kita mau membuat variabel nama ini. Buat variabel nama, terus namanya diisi, namanya itu Bayu. Nama itu spasi. Buat variabel nama. Terus nama belakangnya Saputra. Terus cetak variabel nama. Nanti akan menghasilkan Bayu Saputra. Ini adalah variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel tidak boleh maksudnya itu kayak gini. Variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh, langsung error. Tapi kalau misalnya sesudahnya kok bisa, masih bisa, itu enggak error. Selanjutnya akan menjelaskan tentang operator aritmatika. Aritmatika itu ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, terus modulus. Yang saya ingin contohkan itu tentang perkalian. Yang pertama itu kita membuat variabel X itu 10, terus yang kedua itu variabel Y itu 20, terus kita cetak menggunakan fungsi echo SX dikali SY, variabel X dikali variabel Y, nanti akan ditampilkan pasti hasilnya 200. Itu fungsi aritmatika atau perhitungan di PHP. Terus selanjutnya itu penggabung string, atau misal Bayu, nama Bayu itu nama tempatnya, terus Saputra itu digabung. Itu caranya seperti ini. Kita buat variabel nama depan, nama belakang,
terus di print variabel nama depan, titik itu penggabung string, fungsi dari titik ini untuk menggabungkan. Habis itu titik tanda petik ini itu fungsinya untuk spasi, terus titiknya untuk menggabungkan antara nama depan dan belakang Bayu dan Saputra. Nanti outputnya itu seperti ini, Bayu Saputra. Itu adalah penggabung string. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iSegment. Segmen itu kita buat variabel x sama dengan 1 sx. Kita print sx, nanti itu menghasilkan 3 min 3, hampir sama seperti penggabungan string, cuman beda penulisan doang. Itu adalah segmen. Segmen ini juga samain contoh yang string biar gampang. Ini yang contoh untuk segmen. Kita buat variabel nama namanya Bayu, terus nama titik itu spasi, ini fungsinya untuk spasi, terus buat variabel nama ini untuk nama belakangnya seperti penggabungan. Ini nama depan dan nama belakang nama. Kalau yang penggabung string kan harus ada variabel nama depan, ini kan nggak usah. Variabelnya itu cuma 1. Itu namanya assignment, tapi ada titiknya. Kalau kita langsung cetak, kita lihat hasilnya Bayu Saputra. Itu bedanya assignment sama penggabung string. Terus selanjutnya sintaks perbandingan. Apakah 1 kurang dari 5? Ya nanti benar hasilnya. Kalau hasilnya benar itu true. Boolean true kan. Itu adalah perbandingan. Kalau 1 tetap hasilnya true. Karena ini fokusnya sama nilai. Hasilnya false. 1, apakah 1 kurang dari 1? Ya enggak, false, benar. Ya sih. Itu adalah perbandingan. Tapi kalau perbandingannya untuk tahu gitu bahwa ini tuh nilainya enggak sama, soalnya tipe datanya itu beda. Identitas perbandingan tipe data walaupun nilainya sama, tapi tipe datanya beda. Yang satunya itu integer, yang satunya itu string. Nanti hasilnya false, gak benar. Kita coba ya. Kita coba cetak. Kita coba refresh. Nanti hasilnya false.
Tapi kalau misalnya pasti hasilnya true. Karena fungsi perbandingan yang ini itu harus nilainya itu harus tipe datanya itu sama, nanti menghasilkan itu true. Kalau misalnya tipe datanya tidak sama, nanti hasilnya itu false. Nilainya walaupun sama tapi tipe datanya itu dia string, jadinya false. Ini kan integer, ini string. Coba false kan udah. Untuk kita perbandingan seperti itu. Terus selanjutnya itu operator logika. Kalau operator logika dan ini itu dua-duanya itu harus benar. Misalnya 30 apakah kurang dari 20? Enggak, false. Apakah 30 genap? False, hasilnya false. Kita coba ya. Ini kan dan hasilnya false. Hasilnya false. Tapi kalau 10 ini hasilnya true. Apa ya? Coba hasilnya true. Karena or itu cukup satu aja yang benar, nanti akan menampilkan true. Tapi kalau misalnya dan itu harus dua-duanya, misal 10 dikurangi, apakah 10 kurang dari 20? Ya benar. Tapi kan 10 apakah 10 genap dengan genap? Enggak kan? Dia apakah genap? Maaf. Apakah 10 kurang dari 20? Iya benar. Apakah 10 bilang genap? Iya benar, true. Cukup satu yang benar maka hasilnya benar. Itu OR. Itu adalah operator logika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengulangan dalam sebuah program perulangan. Itu yang pertama itu for, while, do while, for each. Sintak untuk pengulangan menggunakan for. Ini adalah sintaksnya. For variabel i, kita buat variabel i biasa sama dengan indeks ke 0. Variabel i itu kurang, itu ini pengecekan kurang dari 5. Jika nanti misal 0 apakah kurang dari 5, nanti dia iya benar,
nanti di eksekusi 1, bahwa 1 kurang dari 5, ya benar. Nanti 2 sampai 3 kurang dari 5, iya benar. Nanti 4 sampai 5 kan kurang dari 5 kan enggak kurang kan. Nanti loopingnya itu berhenti dari sampai 5 saja. Kita coba. Terus Eko Bayu, nanti yang ditampilkan itu Bayunya itu ada 5. Kita ke materi lanjutan sintaks. Bayunya itu ada 5 tuh kan. Jadi kita buat variabel i, terus indeks 0, terus variabel i itu dibandingkan sama 5. Apakah indeks 0 itu kurang dari 5? Iya benar. Nanti i plus ini fungsinya untuk 1, 2, 3 sampai 5, nanti baru berhenti loopingnya. Untuk itu adalah pengulangan menggunakan for. Sintak pengulangan menggunakan for. Dan selanjutnya sintak pengulangan menggunakan while. Kalau while juga sama seperti itu kurang lebihnya. Pertama itu dicek dulu. While itu pengecekan dulu. Buat variabel i, indeks 0, while ini melakukan pengecekan apakah 0 kurang dari 5. Ya benar. Nanti ini yang mengeksekusi. Nanti tampil 1, terus nanti kalau dicek lagi benar, nanti 2, 3, 4 sampai 5, nanti 5, nanti itu stopnya di 5. Di situ itu echo ini fungsinya untuk menampilkan perulangan ini itu namanya itu Bayu. Nanti yang ditampilkan itu Bayu sampai 5. Itu pastinya Bayu. Itu while. Nah, bedanya while sama do itu dia itu melakukan dulu. While itu jalankan dulu baru dicek. Kalau while, tapi kalau do while itu jalankan dulu baru dicek. Do walaupun hasilnya salah tapi tetap ditampilkan. Misal ini ya. Do jalankan dulu ini terus melakukan pengecekan. Ini itu misalnya 14. Tuh, munculnya cuma 1. Kalau benar nanti munculnya 5. Lewat. Tapi kalau while itu enggak ditampilkan. Kalau salah itu nanti dia itu ya berhenti di situ.
kayak gini contohnya. Dan while sama do while. Selanjutnya itu masuk ke pengkondisian. Melakukan pengkondisian. Pertama itu if dan else. Variabel X sama dengan 20. Apakah 10 kurang dari 20? Nah, kalau benar nanti dicetak benar, tapi kalau salah nanti dicetak salah. Itu namanya pengkondisian. If else. Coba tadi yang mana? Pengkondisian benar, ya kan? Kan 10 kan kurang dari 20. 10 kan kurang dari 20 benar. Jadi kalau 20 kurang dari 20 pasti hasilnya false atau salah. Nanti yang ditampilkan itu yang salah. Itu namanya pengkondisian menggunakan if else. Terus selanjutnya pengkondisian if else. Buat variabel sebenarnya hampir sama, cuma ditambahi saja, tambahi if else if. Buat variabel X sama dengan 30, apakah variabel X ini kurang dari 20? Apakah 30 itu kurang dari 20? Kalau misalnya benar, nanti dicetak benar. Kalau misalnya nanti benar, nanti munculnya bingung. Kalau salah, munculnya salah. Kalau sama dengan itu ini maksudnya itu sama dengan. Berarti kita ke materi nggak bisa. Benar ya.
10. Iya benar. Apakah 10 kurang dari 20? Ya benar. Misalnya sama dengan ya berarti 20. Bingung apa kan? Bingung. Itu maksudnya sama dengan, jadi itu nggak lebih nggak kurang. Ini adalah pengondisian if else. Terus selanjutnya, materi selanjutnya itu membuat function. Function itu ada dua, function yang dari PHP-nya sendiri, terus function yang dibikin sendiri juga ada. Untuk function dari PHP-nya sendiri itu ada function namanya itu date untuk menentukan tanggal dengan format tertentu. Terus ada time, fungsi time. Terus ada yang saya contohkan cuma dua, date dan time. Contoh yang date itu seperti ini, echo date, L itu harinya, D itu day harinya, terus bulannya, terus tahun. Kita coba function hari Rabu, hari Selasa, tanggalnya, terus bulannya, terus tahunnya. Ini hari, L itu hari, D itu seperti tanggal, bukan seperti tapi tanggal, terus bulannya, terus tahunnya. Untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu, ini adalah fungsi date yang sudah tersedia dalam PHP. Kemudian selanjutnya itu menampilkan waktu. Untuk mengetahui 100 hari, untuk menampilkan detik, time. Ini adalah detik yang sudah berlalu sejak 1 Januari 1970. Detiknya itu selalu berubah-ubah. Terus selanjutnya fungsi untuk mengetahui 100 hari depan dengan cara echo. Untuk echo itu fungsi untuk menampilkan, untuk mencetak tanggalnya, bulannya, terus tahunnya. Ini untuk mengetahui 100 hari ke depan. 26 Oktober 2023. Terus membuat sendiri detik, jam, menit, detik, bulan, tanggal, tahun. Itu fungsinya mk time. Tanggal 8, bulan, tanggal, tahun. Bulan 8, tanggal, tahun. Contohnya itu seperti ini, detik. Sudah. Terus selanjutnya itu fungsi string menjadi waktu, str to time.
seperti Sundai. Untuk fungsi dari PHP ini yang saya contohkan ini hanya segini. Terus selanjutnya itu membuat fungsi sendiri atau user. Contohnya seperti ini. Pertama PHP, terus function membuat sendiri salam, terus membuat variabel nama, terus mengembalikan nama selamat datang, terus nama, terus buat HTML-nya, terus untuk heading-nya itu Bayu, terus dalam heading itu buat PHP, terus function-nya dipanggil Bayu. Nanti akan menampilkan seperti ini. Selamat datang Bayu. Kita juga buat fungsinya itu bisa ngasal salamu juga bisa. Ini pastinya sama. Buat function salam, terus buat variabel nama, terus mengembalikan variabel tadi yang nama. Jadi selamat datang. Nanti dalam body nanti mengundang ini. Pertama kita membuat fungsinya dulu, terus fungsinya itu dimasukkan dalam HTML dalam bodinya, nanti otomatis kepanggil. Itu adalah function itu ada dua, ada function yang dimiliki PHP-nya, terus function yang bikin sendiri. Terus selanjutnya itu saya akan menjelaskan array, materi tentang array. Array itu variabel yang dapat memiliki nilai. Kalau cara yang lama itu seperti ini, variabel hari, terus array Senin Selasa. Kalau cara baru itu pakainya itu kurung siku, terus seperti ini. Elemen pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Seperti ini contohnya, variabel R1 sama dengan 12. Ini integer, terus string, terus boolean. Jadi itu dalam array itu boleh memiliki tipe data yang berbeda. Tidak hanya cuma string doang, atau cuma hanya integer doang, itu boolean doang. Nah, untuk menampilkan array-nya sendiri itu memiliki array-nya sendiri itu menggunakan vardam atau printr. Kita coba tampilkan array variabel hari yang kita sudah buat ini, Senin Selasa ya. Kita coba akan menampilkan seperti apa array. Nah, array 2 kata. Vardam itu fungsinya itu untuk mengetahui semua isi dari variabel itu. Dari index 0 dan sampai 1.
string 5 ya. Ini maksudnya katanya 5, selasanya juga 6, hurufnya ada 6. Bisa juga menggunakan print R. Kalau print R itu lebih ringkas lagi, jadi nggak ada kata-kata stringnya 6 atau 5, dia lebih ringkas. Echo BR. Kita coba print yang bulan ya, Januari, Februari. Jadi itu tipe datanya itu kita nggak tahu kalau pakai print R, tapi kalau pakai Vardam nanti diberitahu ini tipe datanya apa, terus hurufnya berapa. Itu untuk mencetak, untuk menampilkan array itu ada 2, ada Vardam sama print R. Cara untuk menampilkan elemen pada array, misalnya kita mau menampilkan yang variabel R ini cuma 1 doang. Itu caranya seperti apa? Caranya itu echo variabel array terus kurung siku terus indeks ke 0. Maksudnya indeks 1, 2, 3, indeks 0, berarti yang akan ditampilkan itu 1, 2, 3 doang. Nanti dia muncul 1. Nah, 1, 2, 3. Dia muncul ke indeks 1. Nanti munculnya yang tulisan ya kan. Itu untuk cara untuk menampilkan satu elemen pada array. Selanjutnya menambahkan elemen pada array. Misalnya array kan ini kan yang hari kan Senin Selasa doang. Saya mau menambahkan Rabu. Dengan cara Vardam variabelnya hari, variabel hari, fungsiku Rabu. Nanti ketambah Senin Selasa menjadi Senin Selasa Rabu. Ya kan? Yang mulanya dari cuma 2 doang, jadinya bisa nambah. Ini caranya seperti ini. Vardam itu untuk menambahkan elemen baru pada array. Terus yang terakhir pengulangan pada array. Pengulangan pada array. Kita buat variabel angka 1, 3, 2, 12, 6, 62, terus HTML, terus pakai style, terus dalam body itu seperti biasa pengulangan itu menggunakan for, bukan bisa buat while juga bisa, cuman ini saya contohkan buat for. Seperti biasa membuat variabel i dari 0, terus ini pengecekannya itu nanti dari jumlah ini semua, jumlah dari angka variabel angka ini. Nanti ditampilkan semua 3, 2, 12. Nah, 3, 2, 12. Kalau kita mau menghapus, nanti otomatis kehapus.
nambah juga otomatis nanti nambah. Ini adalah pengulangan pada array, contoh pengulangan pada array dengan sintaknya seperti ini, dengan kode programnya seperti ini. For menggunakan for menambahkan variabel ini angka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.